Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Kami hadir di tempat ini Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa, tetapi karena kasih-Mu kami bisa hadir di tempat ini. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya dengan hati dan pikiran yang terbuka, kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, supaya dalam langkah kehidupan kami ini tidak pernah salah, sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kami, bukan apa yang kami mau bagi kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada Engkau, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara silakan duduk kembali. Saya apa lagi shalom? Saya ulangi lagi shalom. Haleluya. Kalau di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita hadir di pagi hari ini, berarti di balik itu Tuhan ada punya rencana yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bernapas, kita melihat, kita berjalan, itu adalah anugerah yang tidak bisa dibalas oleh manusia. Hanya kasih Allah bagi Anda dengan saya. Kalau bukan Yesus kita binasa. Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Sampai silakan untuk jemaat bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Amin. Silakan duduk kembali. Tema di pagi hari ini buat kita adalah Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kita tahu yang dulu hubungan manusia dengan Allah harmonis di Taman Eden. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terpisah. Tetapi Allah juga tidak mau terpisah dengan umat ciptaannya. Maka Allah mempunyai rencana yang besar untuk menyelamatkan Anda dengan saya. Allah sendiri yang berinisiasi ketetapan Allah bagi umat manusia. Dan Dia yang tidak lain dan tidak bukan, Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan Anda dengan saya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, berkat kemuliaan bagi namanya. Belum Yesus datang ke dunia, sudah dinubuatkan tentang kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, sampai kenaikannya ke surga dalam rencana Allah yang misteri, yang sulit dipahami oleh rasio pemahaman manusia yang terbatas dengan Allah kita yang tidak terbatas, yang dahsyat dan luar biasa. Dan Yesus ke dunia untuk mau memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah itu dengan baik dan benar dalam konsep pemahaman manusia yang terbatas dengan Allah kita yang luar biasa itu. Dia mau memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya dalam rupa manusia, supaya kita mengenal Allah itu dengan baik dan benar. Dan Yesus juga menunjukkan sifat Allah kepada manusia melalui kasih-Nya yang luar biasa di Bukit Kalvari, pengorbanannya yang luar biasa. Kalau bukan kasih Allah,
Anda dengan saya tidak bisa hadir ke tempat ini. Tetapi karena kasih Allah, kita hadir ke tempat ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi Anda dengan saya, mengapa Yesus memberikan nyawanya bagi Anda dengan saya? Poin pertama adalah untuk menebus dosa kita. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia jauh daripada Allah karena dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebesar apa kasih Allah? Sedalam apa kasih Allah? Setinggi apa kasih Allah? Selebar apa kasih Allah? Itu yang misteri, yang sulit manusia memahami. Karena kasih Allah yang luar biasa bagi Anda dengan saya. Sedalam apa dosamu? Setinggi apa dosamu? Kasih Allah lebih besar bagi Anda dengan saya. Kita tidak bisa memahami kasih Allah, saudara. Kita hanya bisa menikmati kasih Allah. Saudara, gajimu tidak bisa membalas kasih Tuhan. Pelayananmu tidak bisa membalas kasih Tuhan. Anda memberikan persembahan tidak bisa membalas kasih Tuhan. Apapun yang Anda lakukan tidak bisa membalas kasih Tuhan. Hanya datang dengan kita bersyukur. Tapi terkadang untuk beribadah saja kita malas. Padahal Tuhan tidak tuntut gajimu pertama kamu berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak tuntut itu. Dimanapun kita berada, kita menjadi garam dan terang, supaya melalui hidup kita nama Yesus diagungkan. Oleh sebab itu, kita berbuat amal, melakukan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya iman di dalam Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dengan saya. Saudara, kita melayani Tuhan. Tuhan lihat hatimu. Apakah Anda melayani Tuhan tulus ikhlas enggak kamu melayani Tuhan? Dan saudara dengar, ketika kita melayani Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang tidak bisa dibalas oleh dunia, apa yang tidak bisa dibalas oleh manusia, itu surga yang balas bagi Anda dengan saya. Tetapi seringkali kita melayani Tuhan, kita sungut-sungutnya minta ampun, malasnya minta ampun. Dalam kehidupanmu Anda tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tubuhnya yang suci, yang kudus, Dia rela rentangkan antara langit dan bumi di kayu salib bagi Anda dengan saya. Darahnya yang suci, yang mulia, rela Dia tumpahkan di bukit Kalvari bagi Anda dengan saya. Atas nama kasih-Nya bagi Anda dengan saya. Dosa kita yang kita buat setiap hari, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, kita merasa diri kita paling benar, yang lain tidak benar. Apakah presiden bisa mati bagi saudara? Apakah menteri bisa mati bagi saudara? Bupati bisa mati bagi saudara? Apakah pendetamu bisa mati bagi saudara? Pendetamu bisa mati bagi saudara? Gembalamu bisa mati bagi saudara? Majelis bisa mati bagi saudara? Tidak bisa yang mati bagi saudara dengan saya. Hanya Yesus yang bisa mati bagi saudara dengan saya. Di dunia ini yang paling hebat hanyalah Yesus. Bukan pendetamu, bukan gembalamu. Karena pendeta, gembalamu, ketua sinodemu tidak bisa mati bagi saudara. Hanya Yesus yang bisa mati bagi saudara. Ini yang perlu Anda dengan saya harus memahami. Mereka hanya bisa bilang aku mengasihimu, tetapi tidak bisa mati bagi saudara dengan saya. Hanya Yesus yang bisa mati bagi saudara dengan saya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan poin yang kedua, Dia harus benar. Yesus harus benar. Yesus harus dikayos. Kata dikayos ini dalam bahasa Yunani artinya benar, adil, jujur, baik, suci. Yesus harus dikayos. Dan saudara dengan saya adalah orang-orang yang adikos, orang-orang yang salah, tidak layak di mata Tuhan.
Kalau bukan Yesus Kristus, kita binasa, saudara. Injil Yohanes pasal 8 ayat 24. Jikalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Mati dalam dosa itu binasa untuk selamanya. Perkataan itu kepada orang-orang yang menolak Yesus, yang tidak mau percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saya percaya Anda dengan saya yang hadir di tempat ini, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan memiliki surga yang pasti bagi Anda dengan saya. Yang menentukan Anda masih masuk surga atau tidak dirimu sendiri, bukan Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan bagi Anda dengan saya untuk memilih surga atau neraka. Anda yang tentukan sekarang, bukan tunggu. Karena kita tidak tahu hidup ini sampai kapan kita masih diberikan kesempatan. Tetapi ketika kita masih diberikan kesempatan, gunakan kesempatan ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara perhatikan di dalam Matius pasal 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan Yesus ini mewakili Anda dengan saya, orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah, orang-orang yang jauh daripada Allah karena dosa. Tetapi Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan Yesus, perkataan Yesus ini mewakili kita, orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Dan Yesus membawa kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah kembali. Eli, Eli lama sabatani. Karena Yesus mati bukan sebagai Allah, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau orang bertanya, Yesus mati bukan sebagai Allah, dia mati, tetapi dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. Oleh sebab itu Yesus datang sebagai manusia untuk bisa menyelamatkan Anda dengan saya. Karena yang diselamatkan adalah manusia, maka Yesus harus menjadi manusia. Kalau Yesus menjadi Allah di kayu salib, dia tidak akan mati. Karena tidak ada manusia satupun yang bisa membunuh Allah, kecuali Allah sendiri yang membunuh dirinya sendiri. Perhatikan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, hanya olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara dengar baik, tidak ada nama lain yang bisa manusia diselamatkan, hanya nama Yesus yang bisa manusia diselamatkan. Hanya nama Yesus, saudara, manusia diselamatkan. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9, lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Saudara, iman Kristen bicara surga itu pasti. Kalau saudara-saudara kita, mereka bilang mudah-mudahan, semoga. Tetapi iman Kristen bicara surga itu pasti. Ketika Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mudah-mudahan, iman di dalam Yesus Kristus Tuhan itu pasti masuk surga. Tidak mudah-mudahan. Saya mau katakan kepada saudara, jangan hanya gara-gara cowok ganteng Anda meninggalkan Yesus, jangan gara-gara cewek cantik Anda meninggalkan Yesus. Celaka Anda. Ini kata Alkitab. Anda kira Anda menolak Yesus, Anda selamat, Anda binasa, itu saudara. Poin yang terakhir, dia harus menjadi manusia. Mengapa Yesus harus menjadi manusia? Tadi saya sudah katakan bahwa mengapa Allah menjadi manusia, karena yang diselamatkan adalah manusia. Maka dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara kita yang lain, mereka bertanya, kok Allah orang Kristen bisa jadi manusia? Saudara dengar baik, yang tidak bisa itu manusia menjadi Allah. Tetapi kalau Allah menjadi manusia, tak ada yang mustahil. Kalau manusia menjadi Allah, itu mustahil. Tetapi kalau Allah menjadi manusia, tak ada yang mustahil. Yesus ke dunia tidak pernah membawa agama. Saudara dengar baik, Yesus ke
membawa keselamatan, dan Yesus memberikan teladan dan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tidak percaya kepada Yesus tidak memiliki surga yang pasti, pasti binasa, saudara. Ayat terakhir, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, ayat terakhir. Perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara dengar baik, paspor untuk masuk surga hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus Anda binasa. Oleh sebab itu, saudara dengar baik, tidak ada orang yang bisa membawa saudara ke surga kecuali orang yang datang dari surga. Kalau hanya Yesus satu-satunya yang datang dari surga, maka Dia bisa membawa saudara ke surga. Orang yang tidak pernah ke surga tidak mungkin membawa saudara ke surga. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa membawa saudara ke surga. Oleh sebab itu, saudara dengar baik, Anda mau masuk surga hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus Anda pasti binasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami, tanpa Engkau kami binasa, tetapi melalui Engkau kami diselamatkan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami luar biasa, tetapi karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada Engkau. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami ibadah dan hamba-Mu sudah berkhotbah. Dan Bapa, inilah doa dan harapan kami, kiranya Engkau memberkati jemaat semua yang hadir di tempat ini. Engkau teguhkan iman mereka kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Engkau pasti kami binasa, di luar Engkau pasti kami celaka. Tetapi kami percaya, iman di dalam Engkau kami memiliki surga yang pasti. Iman di dalam Engkau kami pasti diselamatkan. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada Engkau, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.